Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan salam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya Adri Nulita dengan NIM 251750223 untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan bahan ajar digital fluida statis terintegrasi kearifan lokal mitigasi bencana untuk membangun critical thinking siswa kelas 11 SMA. Tujuan umum pembelajaran fisika adalah menguasai dan menerapkan konsep, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kenapa penting berpikir kritis? Karena termasuk keterampilan abad 21 yang membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari, serta mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi. Materi yang saya jabarkan di sini adalah tentang fluida statis, berpikir kritis, banjir, bahan ajar digital, mitigasi bencana, serta kearifan lokal. Pembelajaran abad 21 menjadi penting. Kenapa? Karena keterampilan di sini yang ada adalah 4C, kritikal, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta teknologi digital mendukung pembelajaran interaktif serta visual berupa simulasi video e-modul akan mempermudah pemahaman konsep fisika. Kurikulum Merdeka dan kebutuhan digital memberikan ruang dan pengembangan bahan ajar digital, di mana guru masih terkendala dengan kompetensi teknologi dan pelatihan dan masih belum tersedianya bahan ajar digital yang mendukung kreativitas siswa. Relevansi fluida statis dengan banjir ini adalah pertama tekanan hidrostatis dan gaya apung berkaitan dengan fenomena banjir. Yang kedua, Kota Padang rentan dengan banjir sehingga penting dipakai literasi kebencanaan. Kemudian interaksi mitigasi banjir akan memperkuat pembelajaran konstekstual. Peran kearifan lokal Minangkabau pertama, filosofi alam Takambang menjadi guru menjadi dasar pembelajaran konstekstual. Kedua, kearifan lokal mendukung mitigasi banjir dan selanjutnya menguatkan identitas budaya dan kepedulian lingkungan. Urgensi pengembangan produk ini adalah pertama mendukung literasi sains dan literasi kebencanaan, kedua membantu memahami konsep secara visual dan kontekstual, ketiga menghasilkan bahan ajar yang valid dan praktis serta efektif. Ada 3 yang saya bahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Landasan teori tentang fluida statis. Tekanan yang dihasilkan oleh fluida disebut dengan tekanan hidrostatik, di mana akan mendorong segala arah. Gaya pada suatu lasan yang diukur dihitung dengan menggunakan kedalaman benda ditulis dengan persamaan pH sama dengan rho G kali H. Tekanan hidrostatis ini berperan dalam pengendalian banjir, terutama bendungan atau waduk. Ini bisa memecah banjir dan menghasilkan aliran mukanya lebih besar. Untuk membangun tanggul yang baik, apa yang harus kita perhatikan? Tinggi, panjang, kemiringan, serta kedalaman. Juga tekanan dasar lereng diperkirakan juga dengan menggunakan rumus hidrostatis. Umumnya tanggul kita dibuat dalam bentuk piramida karena dasar tanggul akan menahan tekanan hidrostatis dari air dan menopang beratnya. Selanjutnya, landasan teori tentang fluida statis ini, tekanan absolut adalah tekanan yang totalnya dialami oleh benda atau benda dalam air yang dinyatakan dengan persamaan P0 tambah rho G kali H. Kemudian masih dalam fluida statis tentang hukum Pascal, di mana ketika berubah gaya tekanan diterapkan dalam fluida dalam tertutup, perubahan tersebut disebarkan secara merata ke segala arah dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hukum Pascal sering dipakai dalam mendukung pekerjaan manusia. Contohnya dongkrak, pompa, mesin pengangkat mobil, rem hidrolik yang digunakan pada motor dan mobil juga berperan penting untuk pengendalian banjir. Contohnya pada rumah pompa untuk merelokasi atau menambah drainase dan mengatur jumlah air yang dikeluarkan oleh pompa tersebut. Selanjutnya hukum Archimedes. Ketika sebuah benda sebagian atau seluruhnya terendam dalam cairan, benda tersebut mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat benda yang dipindahkan. F apung sama dengan rho GV. Prinsip hukum Archimedes dipakai pada pelampung, di mana dipakai pada transportasi perahu air mengevakuasi korban banjir karena bisa mengapung di atasnya. Masa jenis air
lebih besar dari kapal. Penebangan hutan juga mengurangi daya serap air dalam tanah dan meningkatkan terjadi risiko banjir. Reboisasi menjadi penting karena tumbuhan menyerap dan mengalirkan air melalui prinsip kapilaritas, yaitu naiknya air dari akar ke daun akibat gaya adhesin lebih besar daripada kohesi. Viskositas adalah ukuran ketebalan yang menunjukkan jumlah gesekan internal fluida. Umumnya ketika sebuah bola bergerak ke dalam fluida, bola tersebut memberikan gaya gesek dalam bentuk gaya gesek dan arahnya berlawanan dengan arah bola. Di viskositas dipengaruhi oleh suhu dan fungsinya mengetahui kecepatan cairan yang mengalir melalui tabung atau pipa gelas. Fs sama dengan gaya gesekan fluida sama dengan konstanta dikali dengan koefisien viskositas dikali dengan kecepatan gerak benda. Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip viskositas. Selain reboisasi, kita bisa melakukan budidaya tanaman, membuat sumur, serta mengalokasikan lahan yang kosong untuk menyerap air di sekitar rumah. Selanjutnya, landasan teori masih dalam fluida statis tentang banjir. Banjir peristiwa tergenangnya air karena intensitas curah hujan yang tinggi, faktornya karena manusia dan juga oleh alam. Kemudian selanjutnya bahan ajar digital. Ini penting untuk mengembangkan potensi peserta didik dan sebagai inovasi media dan belajar untuk mendukung pembelajaran efektif. Fokus bahan ajar di sini adalah student centered learning, sehingga bahan ajar ini bisa meningkatkan kepahaman konsep secara interaktif. Selain itu, masih dalam bahan ajar digital, e-book, format digitalnya berupa materi, gambar, animasi, video, dan soal interaktif. Keunggulannya di sini adalah praktis, interaktif, dan diakses kapan saja melalui HP atau smartphone. Kemudian pembelajaran fisika banyak tantangan, sehingga di antaranya adalah buku teksnya kurang menarik, sehingga penguasaan konsep siswa lebih rendah. Solusinya diberikan belajar interaktif berupa e-modul. Landasan teori tentang banjir dan mitigasinya. Dampak banjir ini adalah erosi dan tanah longsor. Kemudian dari segi penyakit banyak terjadi diare, infeksi pernafasan, dan kerusakan infrastruktur, juga pencemaran lingkungan. Siklus penanggulangan bencana ada 3, pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada saat pra bencana, pencegahan dan bencana risiko. Pada tanggap darurat saat terjadi bencana. Pasca bencana itu rehabilitasi dan pemulihan. Strategi kesiapan siagaan dan mitigasi dengan menjaga lingkungan, reboisasi serta tebang pilih hutan, pembersihan saluran air dan pompa air, adanya edukasi dan poster wilayah rawan bencana dari bangunan di bantaran sungai das. Banjir dan mitigasi bencana ini terintegrasi di dalam pembelajaran fisika, kurikulum merdeka yang memungkinkan adanya mitigasi bencana. Materi yang terkait dengan ini adalah fluida statis, dinamis, getaran gelombang. Aktivitasnya dapat dilakukan berupa pemetaan zona banjir, studi kasus, dan simulasi evakuasi. Manfaat pembelajaran berbasis proyek ini adalah siswa memahami teori dan praktik mitigasi bencana, serta bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta siswa menjadi aktif. Kearifan lokal. Kearifan lokal dan mitigasi bencana merupakan peran budaya dan tradisi dalam menjaga keseimbangan alam, di mana hubungan antara manusia, alam, dan tradisi. Peran ini, kearifan lokal ini adalah membuat panduan hidup harmonis dengan alam, jadi identitas budaya daerah, dan serta menjadi modal sosial dalam mitigasi bencana. Risiko jika kearifan lokal hilang, terjadi peningkatan kerusakan lingkungan, risiko bencana akan meningkat, contohnya longsor, masyarakat kehilangan paduan adaptif terhadap alam. Pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana akan membentuk ketahanan masyarakat terhadap bencana, pengetahuan turun-menurun tentang pengurangan risiko, dan mempengaruhi mempengaruhi pendidikan dan praktik mitigasi di masyarakat. Penelitian terdahulu dan kesenjangan. Bahan ajar fisikanya masih fokus dengan teoritis, minim konteks banjir dan mitigasi bencana di sekolah, kebanyakan di IPS, geografi, dan IPA. Khususnya penelitiannya berupa sensor sederhana hampir belum dimakan di SMA. Kemudian kemampuan berpikir jarang dikaitkan dengan kebencanaan, dan modul fluida statis belum terintegrasi dalam mitigasi banjir dan kearifan lokal.
Metode penelitian menggunakan metode R&B, tujuannya mengembangkan dan mengkaji efektivitas produk. Fokus penelitiannya banjir fisika, materi bencana banjir, tujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tahapan penelitian mengacu pada model 4D, yaitu define, design, development, dan dissemination. Kesimpulan, pengembangan belajar digital video statis yang konstekstual dan terintegrasi mitigasi banjir serta kearifan lokal Minangkabau penting untuk mendukung pembelajaran fisika di Kota Padang. Belajar berbasis R&D memanfaatkan belajar digital untuk meningkatkan pemahaman konsep serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Proyek ini memenuhi kriteria validasi isi, desain bahasa, dan keterpakaian diterima oleh guru dan siswa. Interaksi, mitigasi, dan kearifan juga meningkatkan literasi, kebencanaan, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Banyak ini sejalan dengan kurikulum Merdeka dan mendukung pembelajaran berbasis proyek dan membentuk profil pelajar Pancasila yang kritis, kreatif, dan peduli lingkungan. Terima kasih.